Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulurku semuanya, sedulur Citra Green TV dimanapun sedulur semuanya berada. Kembali saat ini saya akan mencoba menyampaikan kembali tentang soal-soal sumatif. Insya Allah hal ini bisa digunakan untuk belajar sedulur-sedulur semuanya dalam menghadapi uji pengetahuan yang akan kita laksanakan bersama-sama pada bulan Agustus besok ya. Nah, untuk saat ini saya akan mencoba membahas tentang tes sumatif modul 3 perencanaan dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling yang ditulis oleh Profesor Dr. Sugio MSI dan Zaki Nurul Amin SPD MPD, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, yang mana modul ini digunakan oleh kita semuanya, sedulur-sedulur semuanya, khususnya sedulur-sedulurku semuanya yang bidang studinya adalah bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita akan membahas ini, terlebih dahulu tentunya saya berdoa kepada sedulur-sedulur semuanya. Semoga sedulur-sedulurku semuanya dalam kondisi sehat selalu, tetap jaga iman, jaga imun, dan semoga kita semuanya segera terbebas dari pandemi, adanya pandemi COVID-19. Ya, baik sedulurku semuanya, kita akan langsung ke soal nomor 1 ya. Semoga hal ini manfaat ya, dan tentunya apabila nanti saya dalam menjawab ini ada ketidaksesuaian menurut sedulur-sedulur semuanya bisa nanti untuk membenarkan ataupun memberikan sarannya di kolom komentar ya. Nomor 1, tujuan memiliki peran yang strategis dalam perencanaan bimbingan klasikal karena yang A, mendasari penyusunan materi atau topik pembahasan bimbingan klasikal, yang B, mendasari pemilihan metode bimbingan klasikal, yang C, mendasari penyusunan media bimbingan klasikal, dan D, memandu arah perubahan yang hendak dicapai dari bimbingan klasikal. Kalau melihat pertanyaan ini, kalau terkait dengan tujuan yang strategis ya, jadi tujuan strategis dari bimbingan klasikal ini adalah karena kita akan memandu arah perubahan siswa yang hendak dicapai dari bimbingan klasikal. Ya, jadi jawabannya adalah D. Nomor 2, tujuan khusus di bawah ini tepat untuk topik bimbingan klasikal, yaitu dengan topik meningkatkan kepercayaan diri, kecuali ya, ingat ini adalah kecuali. Ya, kecuali di sini yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi kepercayaan diri. Ya, definisi kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi individu dengan kepercayaan diri yang tinggi dan rendah. Kemudian yang C, siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang D, siswa dapat mengaplikasikan strategi peningkatan kepercayaan diri. Ya, yang ini adalah kecuali ya. Kecuali berarti adalah di luar tujuan khusus. Kalau melihat kita melihat ini bahwa siswa dapat menjelaskan definisi kepercayaan diri, saya kira ini masuk ya. Jadi ini yang ini adalah masuk. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi individu dengan kepercayaan diri yang tinggi dan rendah juga menurut saya adalah masuk ya. Kemudian siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri. Ini tujuan khusus ya, tujuan khusus. Saya kira ini kurang tepat. Dan yang D adalah siswa dapat mengaplikasikan strategi
peningkatan kepercayaan diri, dan ini masuk. Berarti jawabannya adalah C. Jadi tujuan khusus kecuali tentang meningkatkan kepercayaan diri. Kecuali siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri. Nomor 3, perhatikan urutan atau sequence pokok bahasan dari topik peningkatan efikasi diri dalam belajar di bawah ini. Yang pertama, manfaat efikasi diri. Yang kedua, strategi peningkatan efikasi diri. Yang C, definisi efikasi. Yang keempat, ciri-ciri individu dengan efikasi diri rendah dan tinggi. Yang kelima, pentingnya peningkatan efikasi diri dalam belajar. Sequence rangkaian dari belakang, ya, jadi dari belakang. Ini dari belakang ke depan. Untuk materi bimbingan klasikal di atas adalah, jadi kalau kita urutkan dari nomor 1 sampai 5 ini, mana yang paling tepat? Ini adalah urutan, sesuai dengan urutan yang A, ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian berarti kan urutannya sesuai ini. Manfaat efikasi, strategi peningkatan efikasi, definisi efikasi, ciri-ciri, dan sebagainya. Kemudian kalau yang kedua, kita lihat ini adalah strategi. Jadi strategi nomor 2. Kemudian nomor 4, ciri-ciri. Yang terus baru ke pertama, manfaat. Ini pertama lagi, berarti manfaat lagi. Ya, sebenarnya ini mungkin salah satu di antara ini adalah angka 3, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah pentingnya peningkatan efikasi diri. Kemudian yang keempat adalah ciri-ciri. Kemudian definisi, kemudian yang ini adalah manfaat. Jadi berbicara ciri-ciri dulu, kemudian definisinya, kemudian manfaat, baru pentingnya, kemudian baru membacakan strategi. Kemudian yang D, pentingnya. Jadi kita membicarakan tentang pentingnya peningkatan efikasi, kemudian baru definisinya. Jadi pentingnya itu apa, kemudian menyampaikan definisinya, baru menyampaikan manfaatnya. Kemudian baru ciri-cirinya. Ya, kemudian baru strategi. Bagaimana langkahnya dalam peningkatan efikasi diri. Dari pilihan item ini, menurut saya yang paling tepat adalah yang D. Jadi berbicara tentang pentingnya efikasi diri, kemudian definisinya efikasi diri itu apa, kemudian manfaatnya apa, kemudian kita baru membahas ciri-cirinya individu yang memiliki efikasi diri itu seperti apa, kemudian strateginya, langkah-langkah yang akan dilakukan itu apa. Oke, sedulur semua, kita lanjut ke nomor 4. Kapan evaluasi bimbingan klasikal dapat dikatakan sebagai suatu proses asesmen? Jadi kapan evaluasi BK, bimbingan klasikal, dapat dikatakan sebagai proses asesmen? Pilihannya ada saat evaluasi bimbingan klasikal menggunakan berbagai metode pengukuran yang variatif. Jadi berbagai metode pengukuran yang variatif. Yang kedua, saat evaluasi bimbingan klasikal digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan bimbingan klasikal. Yang C, saat evaluasi bimbingan klasikal dimaksudkan
untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan. Dan yang D, saat evaluasi bimbingan klasikal digunakan untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil kegiatan. Yang ditanyakan di sini adalah kapan evaluasi bimbingan klasikal dapat dikatakan sebagai proses asesmen. Ya, kalau melihat dari proses ini, proses asesmen ini menurut dulur-dulur semuanya lebih cenderung yang A, B, C, atau D. Ya, kalau menurut saya ini adalah cenderung yang A. Jadi saat evaluasi bimbingan dan klasikal menggunakan berbagai metode pengukuran yang variatif. Jadi tidak hanya satu metode, tetapi menggunakan berbagai metode yang variatif, tidak sama. Jadi ini dapat dikatakan sebagai suatu proses asesmen. Kalau sedulur-sedulur semuanya punya jawaban yang berbeda, silahkan disampaikan di kolom komentar ya sedulur-sedulur semuanya. Kemudian nomor 5, dalam bimbingan klasikal, evaluasi dimaksudkan untuk yang pertama, mengukur perubahan siswa setelah mengikuti bimbingan klasikal. Kemudian menilai tingkat ketercapaian tujuan. Yang ke C, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bimbingan klasikal. Yang kedua adalah membandingkan antara tingkat pemahaman siswa terhadap topik bimbingan klasikal dengan norma tertentu. Ini yang ditanyakan adalah evaluasi dari bimbingan klasikal ini dimaksudkan untuk apa ya. Jadi apakah untuk mengukur perubahan, apakah untuk menilai tingkat ketercapaian, apakah untuk mengidentifikasi faktor-faktor, atau hanya untuk membandingkan tingkat pemahaman siswa. Kalau melihat dari ini bimbingan klasikal, jadi dalam evaluasi yang dilakukan dalam bimbingan klasikal ini lebih cenderung pada untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan bimbingan klasikal. Ya, karena ini adalah evaluasi dalam bimbingan klasikal. Ya, dulur-dulur semuanya. Ya. Nomor 6. Pokok bahasan strategi peningkatan efikasi diri dalam belajar termasuk jenis pengetahuan metakognitif ketika fokus bahasanya tentang. Jadi ketika pokok bahasanya itu strategi peningkatan efikasi diri dalam belajar. Ya. Jenis pengetahuan metakognitif ketika fokus bahasanya tentang apa? Ya. Yang A, ketika kondisi atau persyaratan strategi peningkatan efikasi diri digunakan. Kemudian ketika panduan praktis strategi peningkatan efikasi diri. Kemudian cara-cara peningkatan efikasi diri dalam belajar dan kaitan antara teori tentang strategi peningkatan efikasi diri dengan pedoman praktis. Ya, dulu semuanya. Ya. Kalau menurut semuanya kira-kira yang mana ini? Ya, kalau menurut saya adalah ketika kondisi atau persyaratan strategi peningkatan efikasi diri digunakan. Jadi pokok bahasan strategi peningkatan efikasi diri dalam belajar termasuk jenis pengetahuan metakognitif ketika fokus bahasanya tentang kondisi
atau persyaratan strategi peningkatan efikasi diri digunakan. Ya. Nomor 7. Hal yang memungkinkan dilakukan dalam penerapan metode Jigsaw. Ya, metode Jigsaw. Ketika membahas tentang peningkatan efikasi diri adalah yang A, meminta kelompok ahli untuk mendalami subtopik tertentu. Kemudian, menyampaikan pokok bahasan strategi peningkatan efikasi diri secara sistematis dengan diikuti latihan praktik. Kemudian, meminta anggota kelompok ahli untuk mengajarkan semua topik kepada kelompok asal. Atau yang D, mempersiapkan kelompok kecil untuk melakukan investigasi tentang pentingnya efikasi diri dalam belajar. Ya. Jadi, hal yang memungkinkan dilakukan dalam penerapan metode Jigsaw ketika membahas tentang peningkatan efikasi diri. Ya. Jadi lebih cenderung pada meminta kelompok ahli untuk mendalami subtopik tertentu. Ya. Subpokok bahasan yang dapat dipelajari siswa dari penggunaan pembelajaran berbasis masalah dalam bimbingan klasikal dengan tema peningkatan efikasi diri dalam belajar adalah berikut ini, kecuali. Ya. Yang A, strategi peningkatan efikasi diri dalam belajar. Kemudian ciri-ciri siswa dengan efikasi diri yang tinggi dalam belajar. Kemudian latar belakang atau pentingnya efikasi diri dalam belajar. Dan D, definisi efikasi diri dalam belajar. Jadi ini subpokok bahasan yang dapat dipelajari siswa dalam penggunaan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, ya, dalam bimbingan klasikal dengan tema peningkatan efikasi diri, kecuali, ya, kecuali. Jadi apakah strategi? Kalau menurut saya strategi efikasi diri dalam belajar ini masuk, ya, penting. Kemudian ciri-ciri siswa dengan efikasi diri juga masuk. Latar belakang atau pentingnya efikasi diri juga masuk. Dan definisi efikasi diri dalam belajar adalah tidak masuk. Jadi jawabannya adalah D, karena di sini adalah kecuali. Nomor 9. Berikut ini kelebihan bimbingan klasikal tentang peningkatan efikasi diri dalam belajar dengan metode diskusi kelompok. Dan ini adalah kecuali. Ya. Kelebihan bimbingan klasikal tentang peningkatan efikasi diri dalam belajar dengan metode diskusi kelompok. Ya. Apakah pemahaman tentang efikasi diri dapat disintesis dari sudut pandang para anggota kelompok yang bervariatif? Ataukah strategi peningkatan efikasi diri dapat diperdebatkan dalam kelompok? Atau pengetahuan yang terstruktur tentang efikasi diri dapat diperoleh melalui diskusi kelompok? Kemudian strategi peningkatan efikasi diri dapat dipraktikkan dalam kelompok. Nah, kalau melihat ini peningkatan efikasi diri dalam belajar dengan diskusi kelompok dalam bimbingan klasikal, ya, metodenya adalah diskusi kelompok. Kalau melihat kecuali, berarti adalah kecualinya adalah pengetahuan yang terstruktur tentang efikasi diri dapat diperoleh melalui
diskusi kelompok. Nomor 10, supaya diskusi kelompok tentang peningkatan efikasi diri tidak salah arah, maka hal yang perlu dilakukan konselor adalah sebagai berikut kecuali. Jadi agar tidak salah arah ya. Yang A, menyampaikan dan mengingatkan batasan isu yang dibahas dalam diskusi. Menyampaikan dan mengingatkan batasan isu yang dibahas dalam diskusi. Kemudian meminta anggota kelompok menyampaikan pendapat apapun agar diskusi ramai. Kemudian memberikan penjelasan detail tentang efikasi diri sebelum diskusi. Kemudian membiarkan anggota kelompok tertentu agak menguasai pembicaraan daripada diskusi sepi. Ini terkait dengan diskusi kelompok tentang efikasi diri agar tidak salah arah. Maka hal yang perlu dilakukan konselor adalah kecuali menyampaikan dan mengingatkan batasan isu yang dibahas di dalam kelompok. Karena sebenarnya hal ini tidak perlu dibatasi ya, terkait dengan peningkatan efikasi diri ini tidak perlu dibatasi. Jadi biarkan kelompok ini adalah membahas tentang peningkatan efikasi diri ini secara luas. Nomor 11, dalam pembahasan strategi peningkatan efikasi diri dalam belajar, penggunaan media memberi kontribusi yang paling signifikan dalam titik. Yang pertama atau A, menjadikan prosedur strategi peningkatan efikasi diri lebih operasional, membuat konsep efikasi diri lebih mudah dipahami, atau menjadikan konsep efikasi diri lebih ringkas untuk diingat. Dan D, menjadikan aktivitas bimbingan klasikal berfokus pada kelemahan atau kekuatan strategi peningkatan efikasi diri. Menurut saya jawabannya adalah A. Jadi dalam pembahasan strategi peningkatan efikasi diri dalam belajar, penggunaan media memberi kontribusi yang paling signifikan dalam menjadikan prosedur strategi peningkatan efikasi diri lebih operasional. Nomor 12, berikut ini alasan tujuan penggunaan media yang harus selaras dengan tujuan bimbingan klasikal. Kecuali. Kecuali berarti di sini adalah yang bukan ya teman-teman. Jadi kalau melihat dari pilihan ganda yang ada, ini yang pertama bahwa tujuan dari bimbingan klasikal dapat diselaraskan dengan tujuan penggunaan data. Ini yang pertama. Kemudian ada media merupakan salah satu komponen ya, komponen yang diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bimbingan klasikal. Ini saya kira masuk ya. Kalau yang ini A, ini masih tanda tanya. Kemudian yang C, tujuan bimbingan klasikal mendasari semua komponen perencanaan RPL. Ini juga masuk. Kemudian media mendukung upaya mencapai tujuan bimbingan klasikal. Ini memang nampaknya pilihan itemnya itu sangat mirip-mirip ya. Namun kalau kita melihat alasan dari tujuan dari penggunaan media ya, ini menurut saya adalah bahwa A ini adalah yang bukan, jadi yang kecualinya. Jadi sekali lagi kalau misalkan saya dalam menjawab ini keliru, monggo silahkan sedulur-sedulur semuanya untuk dapat memberikan masukan pada saya di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 13, pemberian balikan yang efektif kepada siswa biasanya ramai terjadi
biasanya ramai menjadi diam saat bimbingan klasikal berlangsung adalah dari pemberian balikan yang efektif kepada siswa yang biasanya ramai namun menjadi diam saat bimbingan klasikal berlangsung. Ini adalah yang pertama, menyatakan bahwa perhatian yang diberikan siswa tersebut saat ini lebih baik daripada perhatian dari siswa yang lainnya dalam mengikuti bimbingan klasikal. Ini salah ya sedulur. Kemudian yang B, menyampaikan penghargaan konselor atas meningkatnya perhatian yang diberikan siswa selama mengikuti bimbingan klasikal. Ini juga menurut saya keliru. Kemudian yang C, menunjukkan apresiasi terhadap perhatian siswa, ya, apresiasi terhadap perhatian siswa dalam bimbingan kelompok sambil menyampaikan kemungkinan hasil positif dari perubahan itu. Kemudian menyatakan apresiasi terhadap perhatian siswa dalam bimbingan klasikal dan akan terus memantau perilakunya agar perhatiannya tetap terpelihara. Ini agak sulit ya sedulur-sedulur semuanya. Kalau ini menunjukkan apresiasi terhadap perhatian siswa dalam bimbingan kelompok, ini sebenarnya mungkin bimbingan klasikal ya, tapi mungkin ini salah ketik. Namun juga bisa berarti bisa jadi ini adalah jawaban jebakan juga bisa ya, sambil menyampaikan kemungkinan hasil positif dari perubahan itu. Kemudian D, menyatakan apresiasi terhadap perhatian siswa dalam bimbingan klasikal dan akan terus memantau perilakunya agar perhatiannya tetap terpelihara. Ini jadi terkait dengan pemberian balikan yang efektif pada siswa yang biasanya itu ramai namun saat bimbingan klasikal berlangsung ini tiba-tiba menjadi sepi. Ini sebaiknya apa yang kita lakukan? Sebenarnya jawabannya itu cenderung ke C ya. Namun karena di sini bahasanya menjadi bimbingan kelompok, ini saya sendiri menjadi ragu. Nah, monggo kalau sedulur-sedulur semuanya kira-kira jawabannya yang mana? Nomor 14, saat konselor melaksanakan diskusi kelas, konselor akan mendapatkan manfaat yang optimal ketika menggunakan penataan tempat duduk dengan gaya. Jadi ketika melaksanakan diskusi kelas, konselor akan mendapatkan manfaat yang optimal dengan gaya yang seperti apa? Apakah gaya auditorium, apakah gaya seminar, atau gaya klaster, atau gaya tatap muka ya. Jadi menurut sedulur semuanya, kalau diskusi kelas, karena ini kan satu kelas ya, diskusi satu kelas. Jadi kalau menurut saya ini adalah gaya auditorium yang tepat ya. Untuk gaya seminar ini nampaknya ya sebenarnya hampir sama, namun ini kayaknya lebih tepat dengan gaya auditoriumnya. Auditorium ya. Soal nomor 15, bimbingan klasikal. Dalam bimbingan klasikal, seorang siswa enggan untuk mengerjakan tugas kelas. Pertimbangan yang tepat bagi konselor untuk memberikan instruksi ulang kepada siswa tersebut adalah, jadi pertimbangan ulang bagi konselor untuk memberikan instruksi ulang kepada siswa tersebut ketika siswa kita itu enggan untuk mengerjakan tugas kelas. Yang pertama, siswa tidak sempat memperhatikan instruksi karena tempat duduk di belakang. Ya. Kemudian siswa kurang memahami instruksi tugas yang diberikan. Siswa mengerti instruksi tetapi merasa tugas tidak penting bagi dia, atau siswa kelelahan untuk mengerjakan tugas kelas.
Nah, ini pertimbangan yang tepat terkait dengan konselor itu akan memberikan instruksi ulang. Kalau menurut saya adalah yang B ya, sedulur. Karena kalau ini ya kita kan suudzon ya sama siswa. Kalau ini ya bisa jadi, bisa iya, bisa juga tidak. Kemudian kalau yang ini belum tentu juga kan, siswa yang duduknya di belakang itu enggan mengerjakan tugas. Jadi menurut saya adalah yang B, bahwa siswa kurang memahami instruksi tugas yang diberikan. Nomor 16, agar siswa tidak bicara dengan teman sebangku. Tugas kelas dalam bimbingan kelompok diberikan, maka perilaku yang diharapkan dalam kontrak perilaku adalah, jadi kontrak perilaku terkait dengan agar siswa itu tidak berbicara dengan teman sebangku. Nah, yang A mengurangi perilaku bicara dengan teman sebangku. Jadi kontrak perilaku yang perlu kita lakukan, mengurangi perilaku bicara dengan teman sebangku, langsung mengerjakan tugas setelah instruksi diberikan, diam, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi terkait dengan agar siswa tidak berbicara, berarti kan kontraknya harusnya adalah siswa ini diam. Ya, betul. Kemudian 17, agar tim out memberikan efek perubahan perilaku yang efektif, maka hal berikut dapat dilakukan kecuali tim out akan memberikan efek perubahan perilaku yang efektif. Jadi yang A, siswa diminta untuk berdiri di belakang kelas. Kemudian time out dilaksanakan selama bimbingan klasikan berlangsung. Siswa diminta untuk berada di luar kelas tanpa melakukan aktivitas apapun. Kemudian siswa berada di tempat duduknya tetapi tidak mendapatkan penguatan apapun. Ini menurut saya ini tidak manusiawi ya, sedulur. Kemudian siswa diminta untuk berada di luar kelas tanpa melakukan aktivitas, ini juga sebaiknya jangan dilakukan, karena yang namanya siswa ketika disuruh keluar kelas ini kemungkinan tetap nanti akan mengganggu aktivitas KBM yang sedang berlangsung. Kemudian time out dilaksanakan selama bimbingan klasikal berlangsung. Ini menurut saya yang paling tepat ya. Kemudian siswa diminta untuk berdiri di belakang kelas. Ini juga tidak tepat ya. Kecuali ya, maka hal berikut yang dapat dilakukan kecuali. Jadi agar time out memberikan efek perubahan perilaku yang efektif, maka hal berikut yang dapat dilakukan kecuali. Berikutnya adalah komponen penunjang RPL bimbingan klasikal, kecuali komponen penunjang sasaran, waktu, materi atau isi, fungsi. Menurut sedulur semua yang mana? Ya, kecuali sebenarnya nih, kecuali dalam RPL sasaran ini kan komponen penunjang ya. Waktu juga penunjang, fungsi juga penunjang. Kalau materi ini masuk dalam komponen pokok ya. Di jawabannya adalah C. Materi pada subpokok bahasan mengembangkan rencana kegiatan belajar, termasuk jenis pengetahuan. Jadi yang mengembangkan rencana kegiatan belajar termasuk jenis pengetahuan apa? Apakah faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Jadi materi pada subpokok bahasan mengembangkan rencana kegiatan belajar ya, metakognitif.
Tingkat proses berpikir yang tepat untuk subpokok bahasan mengembangkan rencana kegiatan belajar adalah, jadi proses berpikir yang tepat, komprehensi atau pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, dan kreasi. Ini lebih cenderung pada analisis, ya. Hasil sebuah asesmen di sebuah SMP menunjukkan bahwa semua siswa kelas 7 membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara belajar di SMP. Yang mereka sadari berbeda dengan di SD. Program BK yang bisa disusun antara lain jadi terkait dengan bahwa semua siswa ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara belajar. Berarti program BK yang dapat disusun ini adalah termasuk layanan dasar, ya. Layanan dasar melalui bimbingan klasikal, ya. Jawabannya adalah C. Tujuan diadakan evaluasi dalam bimbingan dan konseling di antaranya sebagai berikut, kecuali, ya, berarti kalau kecuali itu yang bukan menjadi tujuan diadakannya evaluasi. Coba kita lihat dulu semuanya, ada dari A sampai D. Ini yang pertama, untuk mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana. Ini saya kira bagian dari tujuan diadakannya evaluasi, ya. Jadi untuk mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang sudah terlaksana dan yang belum. Kemudian yang B, mengetahui efektivitas metode layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan. Ini sangat masuk tujuan, termasuk mengetahui sejauh mana keterlibatan siswa dalam menunjang keberhasilan layanan bimbingan dan konseling, ya. Ini tujuan evaluasi, ya. Menurut saya ini tidak termasuk. Kemudian memberikan masukan dalam kurikulum sekolah yang terkait dengan kebutuhan dan masalah peserta didik. Ini masuk. Berarti jawabannya adalah C. Jadi kecuali mengetahui sejauh mana keterlibatan siswa dalam menunjang keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Nomor 23. Secara garis besar, evaluasi proses dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu, ya, kalau evaluasi proses ini diantaranya adalah ada layanan bimbingan dan konseling, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, kemudian mekanisme dan instrumensi yang digunakan dalam layanan, serta pengelolaan dan administrasi layanan. Ya, ini jawabannya adalah yang ini. Nomor 24, formative summative evaluation model adalah salah satu model penilaian yang dapat digunakan atau diterapkan dalam penilaian BK. Model ini dikembangkan oleh Michael Schiffen dan merupakan jenis penilaian yang berorientasi pada proses dan hasil. Jadi yang dikembangkan oleh Michael Schiffen ini merupakan jenis penilaian yang berorientasi pada proses dan hasil. Prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nomor 25, kegiatan berikut yang bukan merupakan esensi kegiatan evaluasi program BK. Yang bukan. Yang pertama, menemukan hambatan program. So, ya, sedulur semuanya. Menentukan nilai keberhasilan program. Esensi kegiatan evaluasi. Menentukan nilai keberhasilan program. Ragu, ya.
membandingkan keterlaksanaan dengan kriteria, menyatakan derajat keberhasilan. Ya. Jadi kalau terkait dengan nilai ini kan bahwa guru BK kan tidak menilai, artinya tidak memberikan nilai dalam bentuk angka yang akan dimasukkan ke dalam nilai rapot, ya. Dalam artian nilai yang diberikan oleh guru BK ini kan penilaiannya adalah penilaian sikap dan penilaian karakter. Jadi menyatakan derajat keberhasilan ini masuk, membandingkan keterlaksanaan dan kriteria juga masuk, dan yang ini adalah tidak masuk. Berarti yang bukan merupakan esensi kegiatan evaluasi program BK adalah menentukan nilai keberhasilan program. 26. Kegiatan evaluasi BK yang memfokuskan pada upaya menemukan bukti seberapa besar siswa terbantu dan terfasilitasi perkembangannya merupakan evaluasi proses, sarana dan prasarana. Jadi yang fokusnya adalah menemukan bukti seberapa besar siswa terbantu dan terfasilitasi perkembangannya. Jadi yang sesuai adalah ya ini ada produk dan hasil. Jadi kegiatan evaluasi BK yang memfokuskan pada upaya menemukan bukti seberapa besar siswa terbantu dan terfasilitasi perkembangannya merupakan evaluasi produk atau evaluasi hasil. Nomor 27, evaluasi program yang terkait dengan siswa yang sudah merasa puas dan lega atas pelayanan konseling oleh guru BK. Siswa diminta untuk mengungkapkan perasaannya. Metode evaluasi program didasarkan pada expert assessment, goal attainment, student outcome, customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Ya. Jadi terkait dengan puas dan lega. Nah, kalau menurut saya ya jelas yang ini, dan terkait dengan kepuasan. Ya, kali ini siswa keluar datang, pencapaian tujuan, penilaian ahli. Jadi kan ini evaluasi program yang terkait dengan siswa sudah merasa puas dan lega atas pelayanan konseling yang dilakukan oleh guru BK. Jadi metode evaluasi program ya didasarkan pada ini, kepuasan pelanggan atau D. Nomor 28, guru BK merasa bahwa selama ini pelaksanaan konseling tidak memuaskan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, kegiatan yang dilakukan adalah ya kalau terkait dengan pelaksanaan yang tidak memuaskan berarti ya evaluasi proses dulu semuanya. Kalau programnya kan mungkin sudah bagus ya, kegiatannya bisa jadi kan sudah dilaksanakan, supervisi juga sudah, cuma kita perlu melihat, mengevaluasi dari proses yang kita lakukan. Ini terkait dengan bahwa pelaksanaan konseling tidak memuaskan. Untuk mengatasi kondisi kegiatan yang akan dilakukan adalah ya kita mengevaluasi proses. Jadi kegiatan konseling itu apakah memuaskan atau tidak, kita akan mengetahui setelah kita melakukan evaluasi proses terhadap peserta didik. Nomor 29, guru BK telah melaksanakan BK kelompok selama 1 semester, tetapi melihat perkembangan siswa banyak yang tidak mengikuti, malas mengikuti kegiatan dan tidak ada proses umpan balik. Untuk menilai pelaksanaan BK kelompok digunakan penilaian apa? Nah, jadi kalau terkait dengan BK kelompok ya kembali ke evaluasi proses ya. Jadi
melihat perkembangan siswa banyak yang tidak mengikuti. Ini kan berarti terkait juga dengan siswa itu suka dan tidak, kemudian memuaskan atau tidak. Nah, ini karena apa? Ini kita kan di sini ada ini malas mengikuti kegiatan, tidak ada proses umpan balik. Nah, untuk menilai ini kita menggunakan evaluasi proses. Nomor terakhir teman-teman semuanya, sedulur-sedulurku semuanya, seorang guru BK tidak pernah melakukan evaluasi program. Apakah yang harus dilakukan? Jadi seorang guru BK tidak pernah mengevaluasi program. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kita sebagai koordinator BK, kira-kira apa yang akan dilakukan? Tentunya atau sebagai kepala sekolah ya. Jadi ya meminta kepada koordinator BK untuk mengevaluasi. Jadi apakah memanggil guru BK dari sekolah lain untuk melakukan evaluasi? Ya tentunya tidak ya. Apa meminta kepala sekolah untuk melakukan pelatihan evaluasi? Ya bisa jadi. Mendiskusikan dengan teman-teman MGBK ya jangan, kasihan nanti kurang baik ya. Jadi ya meminta pada koordinator guru BK untuk mengevaluasi, atau meminta koordinator guru BK untuk melakukan checking kepada guru BK, atau mengadakan diskusi koordinator guru BK dengan guru BK yang bersangkutan untuk membicarakan terkait dengan evaluasi. Ya, terima kasih sedulur-sedulur semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, silahkan jangan lupa untuk subscribe ya bagi yang belum. Dan semoga sedulur semuanya senantiasa sehat selalu, dijauhkan dari berbagai macam bala bilahi, didekatkan dengan rezeki, dijauhkan dari berbagai macam gangguan penyakit dan gangguan demit, dan didekatkan dengan yang namanya duit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.